Perkenalkan, nama saya Yustri Tuntifnai, Profesor Sosiologi Agama semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena tertentu. Teori biasanya dikembangkan melalui penelitian dan observasi dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memenuhi hubungan antar variabel atau elemen dalam suatu bidang pengetahuan. Teori dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan hipotesis yang dapat diuji secara ilmiah. Berikut latar belakang teori sosial modern berkembang dari upaya untuk memahami dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sejak abad ke-19. Latar belakang teori sosial modern melibatkan pemikiran para filsuf dan sosiolog yang berusaha menginterpretasikan dampak revolusi industri, perubahan politik, dan pergeseran budaya. Ada beberapa komponen penting latar belakang teori sosial modern. Berikut revolusi industri dan urbanisasi. Yang kedua, pemikiran klasik. Yang ketiga, perkembangan filsafat. Yang keempat, teori struktural dan fungsional. Yang kelima, teori konflik. Berikut fungsionalisme struktur tokoh utama Thomson Pearson dan Robert Merton. Aliran ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan bekerjasama untuk menjaga stabilitas sosial. Pearson mengembangkan kerangka kerja yang dikenal sebagai Agile Framework untuk menjelaskan bagaimana subsistem dalam masyarakat memenuhi fungsi-fungsi tertentu. Robert Merton mengembangkan konsep fungsi manifest dan laten, serta mengkritik fungsionalisme murni dengan memperkenalkan gagasan disfungsi. Berikut teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme adalah salah satu aliran utama dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerjasama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Teori ini berkembang pada pertengahan abad ke-20 dan berfokus pada bagian struktur-struktur sosial berfungsi dalam memelihara keteraturan masyarakat. Ciri-ciri utama teori fungsionalisme: yang pertama, sistem sosial sebagai keseluruhan. Yang kedua, keteraturan dan stabilitas. Yang ketiga, fungsi manifest dan laten. Berikut teori fungsi sosial. Teori fungsi sosial merupakan cabang pemikiran dalam sosiologi yang menekankan pada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh berbagai institusi, norma, dan praktik sosial dalam masyarakat. Teori ini seringkali terkait erat dengan fungsionalisme yang menganggap masyarakat sebagai sistem yang saling terkait, di mana setiap elemen memiliki peran untuk mendukung keseimbangan dan stabilitas keseluruhan. Thomson Pearson dan John Rawls. Thomson Pearson adalah seorang sosiolog Amerika yang dikenal sebagai penyembah utama dari teori fungsionalisme struktural. Ia berusaha mengintegrasikan berbagai pemikiran sosiologis dan teoritis dari para pendahulunya seperti Donald Durkheim dan Max Weber untuk menciptakan kerangka yang sistematis dalam memahami masyarakat. Bernard Hormans adalah sosiolog dan teorikus sosial Amerika yang dikenal sebagai bapak teori pertukaran sosial. Berbeda dengan Pearson, Hormans lebih tertarik pada interaksi manusia pada tingkat mikro dan berdasarkan teorinya pada prinsip-prinsip psikologi dan ekonomi. Berikut persamaan perbedaan teori. Persamaan memahami perilaku sosial.
Ormas memiliki interaksi antar individu dan faktor-faktor yang memotivasi tindakan mereka. Perbedaan pendekatan makro dan mikro. Saunderson pendekatannya bersifat mikro. Dia melihat masyarakat secara keseluruhan sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan memiliki fungsi tertentu. Fokusnya adalah pada bagian struktur sosial mendukung stabilitas dan keteraturan. Sedangkan George Holmes pendekatannya bersifat mikro. Dia fokus pada interaksi individu dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari perilaku manusia. Teorinya menekankan hubungan antar individu dan bagaimana pertukaran sosial terjadi di tingkat individu. Kesimpulan, teori adalah sebuah penjelasan atau asumsi yang sistematis dan terorganisir tentang fenomena atau kejadian tertentu yang didasarkan pada fakta, data, atau pengamatan. Teori bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, serta dapat digunakan untuk meramalkan